Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharrain amin. Wasaminatu taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi alal yusra minhuma. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, hadirin jamaah majlis ta'lim dan muzakarah Mushola Al-Hidayah, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Ismatullah bin Haji Asnawi selaku Ketua Mushola Al-Hidayah beserta jajarannya. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga dengan selawat Fatih yang kita baca, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pada malam hari ini masih berbicara tentang sunnah wudu. Kita sekarang masuk pada poin yang ke-8. Pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya wasaminatu, poin yang ke-8, sunnah wudu yang ke-8, taqdimul yumna min yadaihi wa rijlaihi, mendahulukan bagian kanannya dari dua tangannya, wa rijlaihi dan dua kakinya, alal yusra di atas yang kiri, minhuma daripada dua tangan dan dua kaki. Jadi dalam anggota wudu itu ada dua tangan Bapak, ada dua kaki. Nah itu disunnahkan dahulukan, yaitu yang kanan terlebih dahulu. Itu sunnah tuh. Misalnya kita membasuh tangan, nah ini yang kanan dulu kita basuh, selesaiin 3 kali semua, baru ya yang ini. Begitu juga ketika kita membasuh kaki,
Ya kan kaki ada dua, ada yang kanan, ada yang kiri. Dahulukan kaki yang kanan, sudah kita basuh sempurna 3 kali, kemudian kita pindah ke kaki yang sebelah kiri sebanyak 3 kali. Itu namanya taqdimul yumna alal yusra. Hukumnya sunnah. Emang Nabi ngajarinnya begitu. Ya, jadi kanan kiri mana yang lebih mulia? Kanan, berarti kanan didahulukan, baru yang kiri. Tapi enggak semuanya. Kalau seperti telinga, nah ini dia barengin. Kan telinga ada kanan ada kiri ya. Ya, jangan kanan dulu selesai baru kiri. Jangan. Kemarin dari bahas ya. Kalau tangan ini telinga sekaligus aja barengin. Ya, seperti itu. Walaupun ada telinga kanan, ada telinga kiri. Tapi yang dimaksud taqdimul yumna di sini min yadaihi wa rijlaihi. Ya, 2 tangannya sama 2 kakinya. Walau limasil khuffi, ya sekalipun bagi orang yang menyapu khuf. Itu khuf tuh artinya orang pakai sepatu, ya sepatu kulit yang mungkin nanti dia bisa enggak dibuka-buka ya selama 1 hari atau selama 3 hari. Ya, bagi orang yang mukim 1 hari, kalau bagi orang yang musafir 3 hari. Itu khuf sama, 3 kali kita usap khufnya, ya yang kanan dulu, baru nanti 3 kali kita usap khuf yang kiri. Ya, jadi sama dihukumkan ketika dia membasuh 2 kakinya. Begitu juga bagi orang yang kebetulan memakai sepatu kulit atau khuf, cukup iya disapu saja, tidak perlu dibuka sepatunya. Nah itu sama, menyapunya 3 kali, kanan dulu baru kiri. Walau ukisat tartibu, sekalipun ya dia sekarang dibalik tertibnya, autoharahuma, atau dia membersihkan keduanya, kuriha, dimakruhkan. Jadi artinya kalau dibalik bagaimana? Ya yang kiri baru yang kanan, nah itu makruh. Ya, jadi sunnahnya mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Sekarang kita balik, yang kiri dulu, baru yang kanan. Boleh, cuma hukumnya makruh. Kalau makruh jangan dikerjain. Jadi yang sunnah-sunnah aja kita kerjain. Ya, kalau ketahuan makruh itu jangan dikerjakan. Kan makruh kalau dari segi bahasa tuh makruh diapain? Dibenci. Kita dibenci sama orang aja kagak enak ya? Ya. Kita dibenci sama bini kita enak nggak? Tuh, apalagi sama Allah, kan begitu. Ya, kita dibenci sama teman kagak enak. Tidak disukai sama teman nggak enak. Itu makruh artinya dibenci. Ya, kalau dari segi istilah, kalau kita kerjakan, ya itu tidak disiksa. Tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Itu makruh namanya. Jadi kalau makruh jangan dikerjain. Kita tinggalin dapat pahala. Tapi kalau dari segi maknanya, makruh itu diapain? Dibenci, ya, tidak disukai. Ya, itu kan artinya kagak enak. Ya, yang tadi saya bilang, kita tidak disukai sama orang aja kayaknya gimana, kurang enak. Apalagi tidak disukai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang sunnah-sunnah tuh bawa tuh Bapak Saudara. Kalau ya dia tidak bawa, nanti hukumnya jadi apa? Makruh. Ya, jadi jangan. Nah, ini nih yang dimaksud seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, amal udwani, adapun kalau ada anggota alladani yashulu ghusluhuma, yang memang 2 anggota tadi mudah gampang dibasuhnya, ma'an secara bersama-sama. Mana contohnya yang gampang dibasuh secara bersama? Kal khaddain, seperti 2 pipi. Kita membasuh nih muka 2 pipi, kan ada pipi kanan ada pipi kiri. Di sini Pak Saudara, itu tidak dianjurkan pipi kanan dulu baru pipi kiri, enggak begitu. Ya, tapi udah bareng aja. Bareng. Ketika kita membasuh muka bareng aja, yang kanan yang kiri dan dibarengin. Padahal ada kanan ada kiri. Nah ini nggak masuk.
Ya, jadi yang tadi yang dimasukkan taklimul yumna al-yusra hanya satu, tangan, dua kaki. Nah, sementara ya kedua ini ya seperti lain kita kalau nggak satu ya cukup sekali saja ini dulu cuci ini baru langsung cuci apa tangan. Terus apalagi ya wal uzunaini, dua daun telinga. Yang tadi saya bilang daun telinga kalau kita mau mengusap ya satu-satu, jangan gini dulu, balik ini lagi, yang bareng aja langsung, karena ini tidak masuk dalam kategori yang disunnahkan takdimul yumna alal yusra. Kenapa alasannya? Yashulu dan yashulu ghusluhuma, karena sudah dianggap gampang, dianggap mudah untuk ya membasuh keduanya. Fala yuqaddamul yaminu minhuma, maka tidak ada kesunahan yang kanan didahulukan daripada keduanya, ail udwa ini daripada dua anggota tadi. Itu enggak ada kesunahan di situ. Baliyat hurani, akan tetapi ia cukup membasuh dua-duanya. Dab'atan wahidatan, artinya dab'atan wahidatan sekaligus. Cukup dia bersihkan, dia sucikan, dia basuh dua-duanya, ya itu secara dab'ah wahidah, sekaligus. Ya, jadi ketika masuk telinga sekaligus, ketika membasuh dua telapak tangannya sekaligus, itu namanya dab'atan wahidatan. Ini dab'ah bi fathid dali ay marrah. Ya, jadi dab'atan marratan wahidatan, ya, dab'ah wahidah, satu kali, ya. Illa, kecuali minahu asyanda wa aqta'a, kalau ada orang yang sudah tidak berfungsi tangannya, keplek misalnya, atau ada orang yang putus tangannya, ya itu kan ya seandainya enggak ada, ya udah yang ada aja dah tuh, yang ada saja tuh. Kalau seandainya ya dia asal itu artinya yang sudah tidak berfungsi lagi, ya kalau kata kita keplek, ya. Terus yang kedua apa, ya kalau memang terputus kanan, mungkin nggak ada, tinggal kirinya doang, atau kirinya nggak ada, tinggal yang kanannya doang, itu namanya udah terputus. Ya tawadda'u, berarti dia berwudu binafsi dengan sendirinya. Walam yakunil wudu'u bil ghamsi, dan tidaklah wudu itu dengan menyelam. Wa yuqaddamul yumna, maka didahulukan yang kanan. Walau min syakirasi, sekalipun dari ya celakanya itu kepala, au min khaddaihi, atau dari dua pipinya. Ya, wa illa, kalau misalnya tidak, kuriha, maka hukumnya dimakruhkan. Wa dzakarul musannifu sunniyata taslisil udwil maghsuli wal mamsuhi karroksi wal jabirati, dan musannif menyebutkan sunniyah, kesunahan, ya taslis, 3 kali di anggotanya itu yang dibasuh dan yang disapu, ya anggota-anggota yang dibasuh, anggota yang disapu, itu namanya maghsul mamsuh. Ya karoksi, seperti kepala dibasuh apa disapu? Disapu. Wal jabiroh, jabiroh itu artinya yang ada perbannya, nah itu juga disapu. Wa nahwil imamah, dan seumpama imamah, ngelis itu imamah, ya jadi kalau imamah itu artinya orang yang ngelis tuh, ya, itu sama, nanti enggak dibuka, tinggal diusap aja ketika membasuh kepala, itu namanya imamah. Dunal khuffi, bukan khuf, ya kalau khuf itu yang dipakai di kaki, sepatu kulit tipis, dan itu tidak perlu dibuka, ya sehingga ya itu banyak ya di
Timur Tengah tuh yang model sepatu khuf karena tempatnya dingin. Kalau di kita nggak ada, saudara. Khuf nggak ada. Kaos kaki beda. Jadi dia tahan air gitu. Khuf, sepatunya kulit elastis, begitu. Kalau air nggak masuk, dia dipakai untuk sujud apa enak gitu, elastis. Itu namanya sepatu kulit, istilahnya dipakainya untuk ya sholat dibolehkan. Nah, makanya kata Nabi, masihul khuf, orang yang mengusap dan menyapu khufnya. Ya, itu. Jadi kalau dia tidak mau buka, boleh itu. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Waktu makainya punya wudu. Nah begitu. Kalau waktu makainya belum punya wudu, ya itu tidak boleh. Ya syaratnya ketika make punya wudu. Nah nanti kalau udah batal, tidak pakai, dia nggak perlu copot itu khufnya, Pak. Nggak perlu dicopot. Nanti usap aja khufnya. Ya, jadi khufnya diusap. Ya, seperti itu. Jadi dunal khuffi bukan termasuk khuf li khaufi ta'ibihi karena dikhawatirkan rusaknya, cacatnya. Fi qawlihi dalam perkataannya. Wa tasi'atu, kemudian yang kesembilan yang termasuk sunnah wudu atau haratu salasan dia bersuci 3 kali. Sebenarnya 1 kali udah boleh ya, kalau udah sempurna 1 kali, tapi disunahkannya 3 kali. Berarti habis 1 kali udah sempurna, basuh lagi 2 kali sempurna, ya tinggal 1 kali lagi. Itu namanya toharoh salasan sebanyak 3 kali. Mansubani dibaca nasab, salasan alal hali, i'rabnya jadi hal. Jadi salasan ay hala kaunihi salasan ay walau lidhi salisin itu artinya orang yang terus menerus, salisul baul, salisul ghaid. Ada orang yang terus menerus pipis, itu namanya salisul baul. Ada lagi nanti ya salisuddam wardoroh, ya itu tuh orang-orang yang seperti itu tuh ada ketentuannya. Nanti misalnya kalau wudu udah masuk waktu, kalau belum masuk waktu belum boleh. Ada orang nih Pak, dia ya netes kencing mulu, netes kencing. Itu dia kalau berwudu ya nggak boleh belum masuk waktu. Misalnya ini kita mau sholat subuh, belum masuk waktu, kita wudu aja, kagak sah. Begitu. Karena khusus salisul baul. Jadi nanti kalau udah masuk waktu, Allahu Akbar, baru diambil wudu. Nah kalau orang yang normal kan nggak begitu ya Pak ya. Kalau orang yang normal wudu kapan aja, untuk sholat yang mana aja boleh. Yang penting dia belum batal. Kita wudu dari jam 8 nih, terus kagak batal-batal sampai subuh. Ya. Kita sholat subuh boleh nggak? Boleh, nggak usah wudu lagi. Ya, jadi wudu yang jam 8 itu udah cukup. Ya, seperti itu. Kalau dia mampu, dia kuat. Asal hapus salih begitu Pak. Ya, kadang-kadang wudu buat sholat isya sampai subuh, pipis kagak kepengen, buang angin gak kepengen, BAB gak kepengen. Emang apa? Makannya sedikit. Salafus saleh itu kalau makan 1 suap, kalau enggak 3 suap, kalau enggak juga 5 suap, paling banyak 9 suap. Kira-kira kita makan pernah segitu? Kita makan sepiring, ya, lebih, ya. Nah, seperti itu. Mereka tuh makannya begitu, sehingga jarang buang air kecil, jarang buang air besar, sehingga ibadahnya lama. Jam 8 di wudu, subuh ya masih punya wudu, ya, nggak kentut, nggak apa, nggak pipis, nggak BAB. Nah karena memang isinya nggak banyak. Bahkan ada orang yang sampai 15 hari nggak makan dan minum.
Begitu. Yo Salim semalam gak makan gak minum. Hebat nggak tuh begitu? Ya Allah. Ya makanya kan BAB. Dia ngerjain ibadah. Ibadah. Nah kalau kita ya dikata sakit nggak BAB, ya sehari nggak BAB bilang sakit. Nah begitu. Jadi beda. Jadi kerjaannya emang ibadah. Makanya kita kalau ngeliat orang-orang begitu, ya kita belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya. Gitu Pak. Semangat ibadahnya begitu hebat. Ya Allah. Ya. Kita kalau hujan-hujan begini aja nih, sama ibadah udah pada ya, malas. Subuh nih kalau hujan begini, ya sepi. Kita nggak boleh begitu. Kita istiqomah terus. Yang penting sehat. Begitu. Kalau sehat mah ya nggak ada rintangan apapun. Ya, saya udah bilang, saya pokoknya mau hujan kagak, kalau yang namanya giliran ngaji saya harus datang. Nah begitu. Jamaah terserah, ada yang datang, ada yang enggak, ngaji terus. Nah seperti itu. Sebab kita kalau udah kalah sama hujan, ya besok begitu lagi. Ya, jadi udah biarin aja, ngaji aja. Jadi cuaca jangan dijadikan alasan. Nah seperti itu. Udah mau nih kita ngaji, nah, ada berapa orang kayak ngaji aja. Nah seperti itu. Orang tua saya ngajarin begitu. Ya, dulu orang tua saya hujan-hujan jalan terus. Nah seperti itu. Jadi ini nih, ya namanya apa? Ya, at-thaharah salasan. Ya seperti itu. Tapi kalau salisul baul, ya mereka itu punya ciri khusus. Ya, jadi dia itu nggak seperti orang-orang yang normal lainnya. Orang kalau salisul baul, salisul dam, ya ada, ya apa? Ada ciri-ciri khususnya. Kalau wudhunya udah masuk waktu, seperti itu. Karena itu yang karena ya yang mendapatkannya zis rasil baul taslis 3 kali la yunafil mu'alat, itu tidak menafikan mu'alat. Ya, jadi tidak menafikan mu'alat itu artinya berturut-turut mu'alat. Habis basuh ini langsung basuh ini lagi, itu namanya mu'alat. Bukan habis basuh balik basuh yang lain. Begitu. Ya, jadi itu namanya tidak mu'alat. Wa innama qayyadal musannifu bitaharatil ittifaq alaiha. Sesungguhnya musannif ya mengikatkan kata-kata bitaharah bersuci lil ittifaqi karena ada kesepakatan alaiha atasnya. Faqad malam Ibnu Qasim al-Ubadi, maka condong siapa Imam Ibnu Qasim al-Ubadi ila adam istihbabi tikrari ghairi taharah, untuk tidak menganjurkan mengulang-ulang selain dalam taharah. Ya kalau kata Imam Ibnu Qasim al-Ubadi itu ya kita nggak perlu tikrar berulang-ulang kecuali dalam taharah, basuh muka 3 kali sampai basuh kaki 3 kali, itu hanya selain itu ya ada dianjurkan untuk tikrar, untuk mengulang kembali. Nah itu gitu kata Imam Ibnu Qasim al-Ubadi. Wa bimbalin nasi, dan di sebagian naskah lain tikraru ailil maksud wal maksud, tikrar juga itu diperuntukkan buat wudhu yang dimaksud dan anggota wudhu yang disapu, yang masuk kalau mereka masuk enggak dibasuhnya 3 kali, kalau kepala disapu tetap 3 kali. Ya, jadi tikrar di sini yang berulang-ulang sampai 3 kali itu bisa diperuntukkan buat anggota tubuh yang dibasuh, bisa juga untuk anggota wudhu yang disapu. Ya,
Jadi ada magsul, ada mamsul. Wasolut nasiru fil ma'il jari, dan hasil menigakalikan dalam air yang mengalir, bimururin dengan ya dia melewati salah ya 3 kali ya, dia dulunya diisap ya, itu meniga kalikannya. Gimana caranya meniga kalikannya? Jadi air yang mengalir itu tinggal dia lewat ya, jadi lewat sekali lagi. Nah itu udah cukup meniga kalikan. Kalau airnya mengalir, nah kalau airnya tidak mengalir, tenang. Hari ini kalau air yang berenang harus bergerakkan. Itu kalau misalnya kaki kita gerakkan di air yang terbenam, gerak lagi, ketiga kalau airnya terbenam. Tapi kalau air mengalir cukup ya, itu dengan cara turun ya, dijalanin aja. Airnya udah berjalan. Itu masuk namanya salah sama roh. Walau prima dan kiri sekalipun di dalam air yang sedikit. Wa ilam yanwil iktirafah, sekali tidak iktiraf ya, untuk mencibuk mengambil. Li'annahu la yasiru musta'mal, karena itu tidak akan menjadi musta'mal. Air sedikit Pak, ngalir terus. Selama tidak berpisah itu termasuk bukan air musta'mal. Ya, bukan termasuk air musta'mal. Tapi kalau berpisah masih sama. Soalnya ya di selokan kecil itu airnya sedikit, yang keluar sedikit tapi ngalir terus, nyambung terus. Itu enggak ada musta'malnya. Begitu. Tapi kalau dipisah ya, kalau dipisah ya sedikit, ya musta'mal kalau kita pakai. Ya, karena dia bukan kasir, dia termasuk qalil, sedikit. Tapi kalau ngalir nyambung, walaupun sedikit itu aliran airnya sedikit dong, tapi nyambung terus. Ya, itu tidak namanya musta'mal. La yasiru musta'mal. Jadi air itu tidak termasuk musta'mal sekalipun sedikit. Kenapa? Karena airnya mengalir. Gitu Pak ya. Ya, jadi airnya karena mengalir walaupun sedikit tidak jadi musta'mal, kecuali kalau bil pasri, dengan dipisah. Kabadani junubin in ghamasa fi ma'in qalilin, seperti badan orang yang junub yang dia menenggelamkannya fi ma'in qalilin, pada air yang sedikit. Itu pada air yang sedikit ya otomatis menjadi apa? Ya, jadi musta'mal. Tapi kalau air yang sedikit ngalir terus dan tidak berpisah, la yasiru musta'malan, tidak menjadi musta'mal. Cukup saya kira. Nanti baru wal ashiratu al mualat dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.